Shalom, kembali lagi kita kepada part 2 tentang rumah Jepang. Di Jepang, bisakah orang asing memilikinya? Kesaksian oleh Pastor Caleb. Dan saya harap Anda semua menikmatinya. Selamat kita menyaksikan. Saya nggak bisa. Wah, nggak bisa ya. Ya udah, kalau nggak bisa ya udah, saya bilang kalau nggak bisa ya kan nggak bisa tuh. Dia mintanya saat itu juga, saya udah nggak bisa. Jam 10 ada jemaat mau datang, sama nggak bisa. Terus saya ngomong sama istri saya, nggak apa-apa kalau memang tanah itu jatah kita dari Tuhan, tanah itu nungguin kita. Mana-mana ya. Jam 10 sebelum jemaat ini datang ke rumah, jam 10 dia telepon lagi. Dia bilang, oke Aksang bisanya kapan? Saya bilang, sekarang kalau kamu minta sekarang saya tidak bisa, tapi jam 1 siang saya bisa. Oh, jam 1 ya? Oke, janji ya mau datang jam 1? Iya, gitu. Oke, selesai konseling, saya drop jemaat ke stasiun. Saya dari situ kami pergi ke kantor itu. Nah, terus diajakin tanah ini. Terus di perjalanan dia ngomong tuh, dia bilang sama saya oke Aksang, ini tanahnya ini tadinya dijual itu 26.800.000 katanya. Ya, 26.800.000. 2000. Terus diturunin katanya jadi 21.800.000 gitu. Diturunin 5 juta. 5 juta ya. Ya. Oh gitu ya. Terus nyampe sini, terus saya lihat petanya, gambarnya, posisinya bagus sekali. Itu timur, ini selatan, ini barat. Ya. Gitu ya. Jadi utara di situ ya. Jadi kan kalau secara aturan ini matahari dapat penuh, dapat dari sini, dapatnya dari belakang, gitu ya. Wah, saya bilang, tapi tanahnya ini 142, sekian gitu. Jadi kurang 8 meter persegi. Gitu. Tapi posisinya bagus sekali, betul-betul bagus sekali. Ini betul-betul nih. Ya. Terus di itu kan langsung ini, dan di depan ini kan parkiran, jadi kosong ya. Jadi nggak dempet gitu ke sana ya. Nggak kejepet gitu di sana ya. Nah, terus akhirnya waktu pas kembali ke kantor, saya bilang saya minta kamu cari 150 meter, ini 142 sekian, 8 meter kurang. Saya bilang. Ini mengeluh aja nggak puas aja. Saya bilang, saya suruh kamu karena saya berdoa 150. Nah, nyampe dia diem aja, nggak ngomong apa-apa. Dia sampai kantor, dia langsung naik ke atas ke ruangan kerjanya. Kita kan di ruangan pertama di bawah tuh ya. Istri saya ngobrol sama kita, terus dia bilang, gimana bro, kamu mau ambil? Saya bilang, Hani, saya nggak tahu. Nah, dari situ pasti diem, nggak ngomong, tapi saya berbahasa roh di dalam hati saya. Saya berbahasa roh. Saya pokoknya saya sama Tuhan. Kemudian gak lama kemudian, kurang lebih 10 menit dia turun tuh. Dia turun, langsung dia bilang, oke Aksang, harganya diturunin lagi. Diturunin lagi, betul-betul hampir sama dengan yang 20 juta. Yang 20 yang tanah 700, kalau nggak salah. 20 juta 700, bukan 20 juta 20 juta 700.000. Jadi cuma beda 300.000 yen. Tapi tanahnya hampir double. 1,5 ya. Posisi, nah waktu dia turunin yang kedua, sepertinya Tuhan tuh kasih tahu, ambil. Itu saya merasa Tuhan yang kasih saya tanda. Jadi bukan saya minta tanda, karena saya nggak tahu kan mesti ngapain. Tuhan, tolong saya, yakinkan saya. Waktu diturunin yang kedua kali itu, saya merasa Tuhan meyakinkan saya ambil itu. Udah, tanda tangan. Hari itu juga itu cuma ada aturannya. Dia bilang, maaf, dia bilang, kamu 15.000 kamu harus kasih kita down payment ini, tanda tangan jadi. Tapi karena tanah ini bukan kami yang pegang, maklar yang lain, orang lain yang pegang.
Jadi hubungannya berbeda. Dalam 3 hari kamu harus bawa 1 juta yen. Nah, dalam 3 hari. Terus saya ngomong sama istri saya dengar dulu mami kasih ya beberapa ribu dolar ya buat kamu ya. Bilang, iya, cuma nggak cukup. Terus nggak cukup ya. Dia minta 1 juta nggak cukup. Terus saya jawab sama istri saya, kalau memang tanah ini milik kita, pokoknya duit seberapa dia nurut. Terus saya bilang, oke, nanti 3 hari saya bawa 1 juta sesuai dengan permintaan kamu. Nah itu hari Senin, itu kan Sabtu, Minggu kita pelayanan, Senin pagi kita pergi ke Ikebukuro. Itu uang dolarnya ditukerin jadi yen. Plus tabungan kita semua dari rumah itu diambil, yang di celengan 100 yen, 50 yen. Itu pokoknya di laci yang ini pokoknya itu sama 1 yen itu totalnya berapa? 1.8.200 yen begitu kira-kira. Jadi ada lebih 8.000 yen dong. Kita sudah senang ya. Aduh, nyampe ke balik lagi kan sini, kita kasih ini 1 juta. Begitu kita bilang 1 juta, dia bilang aduh biasa. Bukan 1 juta, berapa? 1.050.000. Gak bisa, saya bilang saya nggak ada duit. Masa kamu nggak ada duit? Nggak ada. Nah ternyata yang 50.000 itu apa? 5%. Kan zaman 5% ya. Belum ini kan sebelum 10% kan belum naik kan. Nah, itu pajak penjualan 5%. Jadi 1 juta 5%-nya kan 50.000. Saya bilang saya nggak ada duit. Masa kamu nggak ada? Ada berapa sisanya? 8.000 nih saya bilang. Dia bilang terus tapi cuma orang Jepang ini fair ya. Karena dia yang ngomong kan 1 juta. 1 Kita juta. sudah 1 juta. Jadi dia merasa bersalah nih. Nggak Karena bilang. dia ngomongin bukan 1 saya. juta. Dia yang kelupaan. Akhirnya dia bilang ini. Dia bilang gini deh. Kita kasih pinjam kamu. Maksudnya apa ya? Kita kasih pinjam kamu nih, tapi antara saya dengan kamu ya, bukan perusahaan. Karena mereka yang salah kan nifakarnya. Jadi ini dua makeler 25.000 dia ini istilahnya dia nombokin dulu. dia cuma permintaan nomor 1. Dia bilang nanti ya kalau dapat kreditnya tolong kembaliin. Yang kedua jangan ngomong sama makelar sana, oh ini duit kami ya, jangan ngomong ya. Oke, kan dia yang suruh. Jadi kami datang sana, kita bawa 1.050.000. Jadi itu tanda tangan jadi untuk mau beli tanah. Nah berikutnya tantangannya apa? Dapetin kredit. Nah cuma hati pastor ini memang merasa bahwa saya merasa dia yang kita minta lah orang itu. Jadi pokoknya kamu yang cari kredit. Jadi bukan saya. Oh ya, iya. Oke, dia bilang kalau gitu, kalau Okyaksan yang minta tolong kami cariin kredit, kami cariin. Yang kami butuhkan data-data aja. Oke, saya kasih data-data yang sebisa mungkin. Pajaknya saya keluarin, kan pastor kan bayar pajak semua ya. Semua itu pajak-pajak saya keluarin. Itu. Nah, dari 5 bank yang dicari, 4 bank dalam waktu 2 bulan menolak saya. Menolak, betul-betul nggak mau. Istilah permintaan saya untuk dapat dapat ini ditolak gitu. Terus saya kan kita nih orang asing, jadi nggak malu-malu. Kenapa saya ditolak? Nggak kayak orang Jepang, ya udah sih ya wakarimashita gitu nggak. Saya kenapa? Rumah saya sewa, saya bayar kok. Saya nggak pernah nunggak, semuanya lancar. Kita bisa bayar kok. Kenapa saya nggak boleh dapat? Saya bilang. Akhirnya yang orang marketing nomor 1 ngomong sama saya, turun dia. Dia bilang, Okyasang, Anda betul-betul pengen tahu ya kenapa Anda ditolak untuk dapat kredit bank? Iya, saya bilang, saya pengen tahu kenapa. Dia bilang, ditolak karena Anda adalah pendeta Boksisang. Terus saya bilang, kenapa Boksisang ditolak? Iya, karena bank itu nggak tahu pendeta duitnya dari mana. Terus dia bilang, kalau kamu salaryman, kamu kerja di kantor, kamu pasti dapat ini katanya.
gara-gara kamu jadi pendeta sih nggak dapat nih, dia bilang, karena kamu pendeta jadi nggak dapat gitu. Nah waktu dia ngomong gitu, saya merasa di hati saya tuh, di kuping saya ada yang ketawa. Rasain lo, rasain lu pilih jabatan yang salah lu. Rasain lu jadi pendeta lu nggak dapet tuh, katanya. Saya seperti dipermalukan gitu loh. Di situ saya diam, pastor ya. Cuma roh saya langsung bangkit. Saya ucapkan di dalam hati saya, aku ini adalah keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Sebagai keturunan Abraham dalam Yesus, Tuhan Yesus, aku diberkati. Aku adalah umat yang mencari kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan lebih dulu. Maka Tuhan membukakan segala pintu kebutuhanku, diberkati. Pokoknya ayat-ayat berkat saya ucapkan. Saya ucap udah. Nah, kemudian dia ngomong sama saya. Dia bilang gini, tahu-tahu ini marketingnya ngomong begini. Dia bilang, Oke Aksang, kalau orang Jepang kalau mau beli rumah itu punya cash loh. Saya dengerin, biasanya mereka punya cash 5 juta. Kamu pastilah punya, mau beli rumah kok. Dia bilang mau bangun rumah. Saya bilang nggak ada. Dia ngomong lagi, dia turunin dari 5 juta yen. Dia bilang 3 juta ada nggak? Nggak. Dia ngobrol lagi 1 juta nggak ada. Nggak ada. 500.000 nggak ada. Terus 300.000 ada nggak? Nggak ada. Dia bilang. Akhirnya dia bilang oke, wakata. Oke, saya ngerti kamu nggak ada duit. Tapi bisa nggak kamu mau ngomong sama saya? Nanti 6 bulan berikut kamu bisa dapetin 300.000 yen. Nah, saya bilang kalau 6 bulan kemudian 300.000 yen, saya bilang saya bisa lah. Dalam arti saya pikir udah saya nggak makan di restoran. Pastor pokoknya mau ngirit-ngirit lah. Pokoknya sebisa mungkin saya bilang saya usahain lah. Kalau 300.000 6 bulan berikutnya saya akan usahain. Bisa saya. Dengan perkataan begitu dia cariin lagi tuh. Ke bank lagi. Nah dari situ saya dapat, cuma bunganya lebih tinggi. Nah ya udah, gimana bunganya ya, yang normal itu 2%, ya itu 2%. Karena kasus saya 2,9, jadi dia lebih naik. Ya udah, cuma dapatnya ada gitu. Nah waktu hari tanda tangan itu, hari kontrak itu kan, itu hari Jumat disuruh datang saya. Nah hari Jumat itu ternyata sekolahan anak-anak, ini kan anak-anak pergi ke sekolah pendidikan yayasan Kristen ya. Jumat itu libur karena itu adalah hari hari Paskah. Ya hari Paskah, Jumat kan ya, libur ya, Jumat Agung. Nah karena itu yayasan Kristen, jadi Jumat Agung dia libur. Saya bawalah anak-anak ikut. Nah di situ anak-anak kan masih kecil. Terus agen tanah dari pihak lain sama manajer bank itu ketemu, ngobrol kan sebelum tanda tangan. Waduh, kami minta untuk bawa ke sini, sorry ya sampai kamu bawa anak-anak kamu. Oh enggak, ini memang anak-anak kami sedang libur. Oh libur apa? Di Jepang nggak libur? Oh dia bilang anak-anak kami sekolah ya. Oh kenapa libur Jumat ini? Oh kita cerita bahwa ini adalah namanya Jumat Agung. Jumat Agung itu apa? Malah cerita Yesus. Itu Jumat Agung menggambarkan Yesus yang mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Ya namanya manajer orang tapi kita cerita tuh tentang Paskah sedikit aja sama mereka gitu. Nah terus ya terakhir mereka cerita, Oke Aksang, Anda ini adalah orang yang terakhir atau kedua terakhir yang kami akan berikan kredit rumah dari daerah sini, dari daerah wilayah sini. Kami nggak mau lagi berikan. Anda ini orang terakhir atau kedua terakhir katanya. Dia ngomong gitu. Saya pikir Tuhan tuh begitu luar biasa sampai nungguin karena apa? Manajer baru mau datang nih. Manajer baru mau datang, manajernya ada bikin kebijakan orang-orang di wilayah kita ini di sini nggak akan diberikan kredit rumah. Dia cuma mau wilayah mereka aja katanya. Aduh, saya bilang Tuhan tanda tangan semua jadi. Nah terakhir waktu pulang dari tanda tangan itu kan
kita naik mobilnya, ikut mobilnya maklarnya kan. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol jauh, soalnya perjalanannya 1 jam lebih. Nah waktu balik itu kita ngobrol-ngobrol, saya bilang gini, kamu ini waktu ketemu saya pertama kali sebagai orang asing gimana, mau beli rumah? Dia bilang nggak apa-apa sih. Terus ya saya bilang, karena saya dengar dari beberapa teman saya kalau orang asing itu sulit sekali, gitu, bahkan rasanya seperti ditolak. Oh saya sih enggak sih, dia bilang, kalau saya sih prinsipnya pokoknya siapapun selama kami bisa bantu, kami bisa usahain, tapi kalau memang nggak bisa, kami mau dengan clear bilang nggak bisa. Nah, cuma dia bilang begini, beda yang saya rasakan perbedaannya, dia bilang, sebelum saya bertemu dengan Okyaksang Caleb sama sebelumnya dan sesudahnya, bedanya gini. Dulu tuh saya nggak percaya namanya mujizat. Tapi sejak proses selama 4 bulan kan, ini kan dia kan proses semua nih, 4 sampai 5 bulan itu nemenin saya kan terus proses. Dia bilang, setelah selesai ini saya terbuka pada mujizat. Maka dia lihat sendiri, ada jemaat 3 atau 4 sudah beli rumah melalui perusahaan gitu. Itu. Jadi ada beberapa jemaat, ada yang lain sih pakai Fudongcha, tapi ada 3 atau 4 jemaat saya lupa itu beli rumah melalui perusahaan ini. Pasuk kenalin. Nah karena sudah ngerti, jadi mereka biasanya nggak terlalu ini, makanya yang Viro kan itu kan waktu itu kan sampai mentok itu, bukan karena dia nggak mau bantu, memang mentok udah. Nah, nggak punya workshop, walaupun sebenarnya nggak ada ya, tapi hampir bisa karena memang nggak bisa gitu. Jadi dia sudah ngerti model-model kita nih, ngerti. Jadi dia udah ngerti gitu. Pertama ya yang ngerti lah, pokoknya diusahain dulu, udah nggak bisa baru ngomong kalau ini gitu ya, jadi ngerti. Kemudian yang mereka juga usahain apa, cari tanah yang di pojok. Udah tahu. Jadi mereka biasa usahain gitu, dia usahain cari. Makanya hampir semua jemaat terakhir aja kan itu kan di pojok. Nah, sebenarnya jadi, tapi kalau tanah itu memang ini nungguin ya. Kalau memang masih udah mau lama di Jepang ya, pikir-pikir ini. Bagaimana pendapat, sampai di mana imannya? Marco juga boleh. Ada kerinduan. Ada kerinduan. Tunggu apa lagi ya? Gimana? Ini bro berarti ini 15.000. Jangan-jangan bro yang duluan ini. Tapi jangan heran. Ini ya, nggak boleh lagi. Oh. Zaman sekarang Pastor. Terus berapa Pastor? Zaman tahun berapa itu 15.000? Enggak, itu sebenarnya malah biasanya itu harus punya 5 juta. Jadi yang dia bilang ini orang Jepang kalau mau beli rumah, bangun rumah itu ada 5 juta, itu memang benar. Kita dengernya begitu, makanya dari dulu Pastor takut. Karena 5 juta itu nggak lama punya duit gitu. Tapi saat itu bisa 15 juta itu cuma mujizat. 15 ribu yen itu saya juga bingung, makanya sampai nah teman saya nggak bisa, udah mau coba lagi nggak bisa. Oh Kore dekina yang ini. Dia dekina nggak bisa gitu. Kan teman Pastor juga ada missionaries mau lagi nggak bisa. Iya. Dia malah missionaries itu dia minta 10%. Beriman. Minta 10% dari harga rumah. Down paymentnya. Gitu. Minta 10% itu ada orang yang saya kenal mau begitu, minta 10%. Gitu. Berarti imannya dilatih berapa bulan nih, Pas? Maksudnya diuji berapa bulan nih? Wah, sampai itu ngomong pengakuan ya nggak dari awal. Mungkin nggak sadar juga ya, tapi karena saya memang tidak tahu saya mesti ngomong apa. Akhirnya yang cuma saya ingat udah ngomong firman Tuhan deh. Soalnya kalau ngomong yang lain takut salah. Ya. Kalau saya ngomong firman kan firman. Jadi udah yang saya ngomong firman, daripada bilang nggak punya duit, lu istri yang nggak ngerti, nggak tahu diri, kita udah susah mau minta dibeliin rumah, gimana sih kamu pressure saya? Aduh, daripada ngomong salah, udah ngomong firman Tuhan aja. Gitu. Aku anak Tuhan, aku pasti diberkati. Itu saya ucapin firman Tuhan aja. Gitu. Nah itu tanpa saya sadar juga sebenarnya ya.
kira-kira kurang lebih 14 tahun lah, hampir 14 tahun ya gitu. Oh sorry, 15 tahun. Pastor tiba di Jepang tahun 91 kan, waktu itu ketemu awal tahun 2006, 15 tahun 14 tahun, sorry 14 tahun 15 tahun. Iya. So, ya, Tapi proses yang dari itu Pastor, yang dari sejak pengajuan itu berapa lama? oh sejak pengajuan itu Mulai dari pengajuan dari kan itu Februari kan, Iya. Februari kan saya itu kan ya, terus diajuin itu, kemudian saya dapat itu bulan 5. Februari, bulan 5, 2 bulan. Dari Tiga mulai bulan. Februari 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan ya. Nah, bulan 5 akhirnya ada satu bank itu yang bersedia, yang saya bilang oh, ada satu lupa lagi. Tadi kan 2,9 kalau nggak salah ya. Normalnya tuh bank-bank yang lain 2. Tapi karena posisi pastor 2,9. Nah, cuma waktu pas kami datang ke sana, terus banknya bilang ini, kalau kamu buka banknya di sini, terus kamu melakukan begini, kalau kamu setuju turun jadi 2%. Bilang, boleh, saya bilang saya setuju. Saya tanda tangan semua itu, jadi 2%, jadi normal. Jadi standar pada masa itu 2%. Gitu. Jadi kembali normal. dari 2,9 turun jadi 2% aja. 2, 5, 3 bulan ya. Dari dapat kreditnya sampai bangun peletakan batu pertama bulan 5 Itu sampai jadi bulan 5 begitu dapat langsung dikerjain. Begitu dapat, seminggu kemudian orangnya datang itu, yang tukang kontraktornya, Kontraktor, ya, yang ini datang ke tempat tanah ini, ajak saya, terus minta, kan kalau orang Jepang didoain ya, pakai minyak, pakai alkohol dan sebagainya. Saya bilang saya tidak mau. Saya bilang saya yang doain, gitu. Datang itu, ya, jadi ada kontraktornya sama 2 pembangun fondasi, 2 atau 3 orang, sama satu teman pastor, dan kami berdoa di sini, diurapi dengan minyak di tempat sini, didoain dan sebagainya. Haleluya. Nah, ini kemurahan Tuhan betul-betul. Nah, selama penantian itu, yang saya ingat nomor 1, kita banyak berdiam diri. Saya juga nggak terlalu banyak ngobrol sama istri, karena ini masa tegang. Nah, jadi istri kalau habis pagi sudah makan dan sebagainya, selalu naik ke atas ke loteng, terus dia baca Alkitab sendiri 3 jam 4 jam gitu, sampai jam 11 siang kalau mau masak baru turun ya. Saya di bawah, di tempat rumah yang sewa itu, kita di bawah, saya di bawah 2-3 jam 4 jam, saya juga baca Alkitab, doa, baca sendiri aja. Jadi kita cuma banyak ketemu itu kalau lagi memang kita perlu ketemu. Di luar itu dia sama Tuhan, saya sama Tuhan. Nanti kalau dia dapat sesuatu dia turun, dia bilang, "Hani, baca ya ayat sekian." Saya, "Ya." Kita baca, amin gitu. Nanti saya dapat sesuatu, saya naik, "Hani, baca ayat ini." Nanti jadi kita saling itu aja. Itu karena tegang itu. Saat itu sangat tegang itu. Ada tegang, orang salah paham. Bisa berantem. Terus juga orang curiga sama pastor gitu loh. Pastor kok duit dari mana gitu ya. Sampai ada yang curigain pastor gitu ya. Kemudian juga ada yang orang-orang bilang, "Waduh, kamu ini bakalan susah lah gara dapat rumah, kamu malah," istilah tanpa sadar pemikirannya seperti nyumpahin pastor gitu loh. Wah, di situ kita harus bergumul dengan ini. Karena kita juga tegang, cuma pastor lihat Tuhan tuh benar-benar satu persatu dibukakan, gitu ya, dibukakan satu demi satu ya, sampai pemeliharaan Tuhan, betul-betul pemeliharaan Tuhan. Dan itu tegang, keadaan itu memang tegang. Puji Tuhan saya boleh menjaga relationship yang sehat dengan istri ya, karena itu tegang. Nah, itu mereka juga cerita, ini orang mau bangun rumah biasanya suami istri tegang. Ya, bahkan ada yang satu, karena orang yang istilahnya orang yang mau dibangun rumahnya sama dia itu kenal pastor, orang Jepang nih. Nah, akhirnya dia dia bilang, "Itu orang yang kamu kenal itu nggak jadi tuh, artinya nggak jadi menikah."
Kenapa ya? Gara-gara bangun rumah ribut. Memang bangun rumah tuh gak gampang. Bisa tegang tuh antara suami istri. Kita benar-benar itu kita tegang luar biasa, stres luar biasa karena ini, tapi ya karena janji Tuhan. Jadi kita pegang janji Tuhan. Satu persatu Tuhan buka jalan. Ya. Sampai akhirnya sebelum kunci diambil itu, karena ada beberapa hal yang pasti mau diubah dikit ya. Itu jadi kena biaya. Jadi sisanya itu yang cash itu harus bayar. Kan ini pinjam kan. Nah, pinjamannya itu dikasih pinjam 50, sebenarnya dikasih ya, dikasih Bisa. pinjam sama bank 50 Lagi seru. juta. 50 jutanya dikasih. Tapi kami pasti nggak mau. Sebenarnya saya nggak mau 50 juta. Karena kan makelarnya bilang harga rumah, bangunan rumah sama tanah cuma 45. Udah 45 aja saya bilang. Saya nggak mau yang 5 juta aja. Jadi 45 juta aja gitu. Jadi yang 5 juta nggak mau gitu. Nah, tapi terakhir itu ternyata kan kami butuh 1,3. Waduh, itu tegang. Itu 1 bulan sebelum kunci dikasih. Dia udah bilang nanti ya tanggal sekian itu kita akan berikan kunci. Nah, itu kurang lebih 1 bulan. Ya tapi kamu harus ada tambahan 1,3 juta. Wah, kita stres luar biasa. Ya udah, kita banyak doa. Tapi ini mujizat. Setiap minggu orang tuh datang. Yang kontraktornya datang. Itu dia datang, dia hitungan lagi bilang, sorry, kita nggak jadi 1,3, kamu harus bayar cuma 1,1. Haleluya. Karena apa? Tahu-tahu ada urusan apa gitu bilang. Bahkan ada kan di waktu zaman pastor itu, ini kalau zaman sekarang sudah beda ya. Zaman saya waktu itu kalau ada pastor kenalin orang itu dapat potongan 100.000 yen. Nah, itu zaman itu. Tapi herannya si makelar rumah bilang gini, kita turunin deh, karena kita baru dapat customer baru. Saya lapor sama perusahaan bahwa kamu yang kenalin. Jadi dia ngomong sama perusahaan ini, katanya ini customer yang baru mau beli rumah ini dikenalin sama Mr. Caleb katanya. Jadi istilahnya uang komisinya dikasih ke pastor. Jadi juga bingung saya. Ya Bisa gitu. Bisa 2 atau 3 orang begitu loh. Bukan cuma 1, minimum 2 gitu loh. Dikasih ke kita. Jadi turun lagi dari 1,1 turun jadi 900.000. Nah, setiap minggu datang. Terus dia bilang begini, sorry, perhitungan kami sudah lebih komplit lagi. Waktu itu kami hitung tanahnya mau dikerasin, ternyata tanah ini sudah keras. Jadi nggak perlu uangnya dikembaliin lagi saya. Sisa-sisanya saya cuma bayar 90.000 yen. 900. 90.000 yen. 90 yen. Bukan 900.000. Bukan, turun sampai Dari 1 juta. 1,3. Ya. Itu kalau 900 Itu dikasih gratis itu di situ. Itu di pojokan itu kan mestinya bayar 2 potongan begitu, baru itu kurang lebih 200.000. Itu digratisin sama dia. Ya. Terus saya lupa apa, dipotong lagi apa gitu. Terus gini dia bilang, nggak usah lah, yang ini nggak usah bayar lah. Nggak usah lah, yang ini bayar nggak usah bayar gitu. Yang ini udah nggak apa-apa lah. Dia hitung lagi, yang ini nggak usah. Udah. Terus terakhir pada waktu pas minggu terakhir sebelum saya harus bayar, saya bilang berapa? 90.000 yen. Betul, 90.000 yen. Dari 1,3 juta. Itu kita sampai Tuhan dalam 1 bulan tuh. Kemurahan Tuhan. Betul. Ya. Jadi uang itu memang nggak kita bisa dipikir. Pas 90.000 itu sebenarnya. Jadi itu benar-benar Tuhan yang kasih kita tempat ini. Gitu. Makanya saya bilang ini pemeliharaan Tuhan. Jadi bukan tangan saya. Ya, bukan tangan. Bahkan kita ini dikasih benar-benar nih pembangun juga. Enggak, ini benar-benar ya. Pastor dikasih tolong orang yang bangun kasih pakunya dengan tepat, Tuhan. Ya, jangan salah dong. Tuhan, listriknya juga nyambungnya bener, Tuhan. Berdoa, semua Tuhan atur. Gitu.
kita tahu kenapa. Karena pada waktu setelah rumah ini jadi berapa tahun kemudian, tetangga kita nih cerita bahwa rumah kamu ini luar biasa katanya. Kenapa? Karena waktu dibangun rumah ini sebenarnya fondasinya salah. Tapi kan kita nggak tahu tuh. Kemudian kontraktornya lihat, marah sama yang bangun. Kan mereka ada kan sistem gitu kan, dikasih ini ya, marah sama mereka, suruh bongkar semua. Jadi rumah kamu ini dibongkar semua, fondasinya dibenerin lagi. Sampai begitu kan kita nggak tahu kan. Ini kan sudah jadi kan, ada kesalahan sesuatu gitu, tapi kontraktornya tuh nggak seneng. Pokoknya dia nggak mau. Gitu, pokoknya kamu harus robah. Ini dibongkar, ini sudah jadi tadinya fondasinya, dibongkar semua sesuai dengan apa yang gambarannya daripada kontraktornya, perbaiki gitu. Terus tetangga yang lain lagi ngomong gini, ini rumah kamu ini kayunya luar biasa katanya. Hah, kenapa? Tahu? Karena istri saya tukang bangun. Dulu istrinya tukang bangunan apa, urusan insinyur itu. Katanya rumah kamu kayunya bagus katanya, dibandingin beberapa tempat yang dia lihat di sekitar sini katanya. Nah, ya kita bersyukur aja karena kita kan nggak ngerti gitu Mas. Jadi doain sampai bangunannya, pakunya pun tolong, gentengnya pun ditaruh. Padahal rumah ini pernah waktu itu kena bongkahan daripada ini salju kan lama-lama setelah seminggu 2 minggu kan jadi es gitu kan, keras. Itu jatuh dari atas tetangga ke rumah sini. Itu jatuhnya seperti kayak kena besi berat gini, bergetar rumah ini. Saya pikir wah Ada yang bocor lah gitu. Tuhan ajaib, enggak tuh. Sampai sekarang enggak, normal semua, enggak ada masalah. Gitu. Belum lama ini ada tetangga datang, dia sudah bangun rumah juga sekian tahun. Dia balik, dia ketemu kan temennya. Lihat ih rumah kamu ini kelihatan baru terus kan. Iya kelihatan Dan, itu. amin Ya. gitu aja pokoknya, amin. Tadi aja masuk lihat Ya. sepertinya. Oh iya. Oh iya, Pasur juga malamnya kan. Ya. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai di sini cerita hari ini dan kesaksian dari Pastor Caleb. Semoga kita semua diberkati. Sampai kita ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.